Media terus menyoroti dampak ekonomi Jimin BTS. Kekuatan Jimin tidak mengenal batas. Sebagai seorang seniman, ia telah menjadi tokoh berpengaruh dalam tari dan musik dan diakui sebagai salah satu pemain terbaik di industri musik. Tapi dampaknya telah menyebar keluar bidang profesinya dan juga ekonomi. Popularitas globalnya yang luar biasa telah datang dengan kekuatan merek yang tak terbayangkan dimanapun dan yang disentuhnya menjadi komoditas terlaris dengan efek langsung. Outlet media Korea dan Jepang telah melaporkan tentang pengaruh Jimin untuk waktu yang lama dan laporan tersebut terus bermunculan seiring dengan perkembangan pengaruhnya setiap hari. Pada 16 Desember, klip dari salah satu siaran V-Live Jimin sebelumnya di mana ia berbicara tentang kecintaannya pada ramen digunakan sebagai video pengantar di variety show TVN You Quiz on the Block. Episode khusus ini akan menampilkan seorang tamu yang kebetulan menjadi pengembang salah satu rasa ramen populer. Jimin sekali lagi disebut-sebut sebagai sosok yang berpengaruh dalam popularitas ramen, sehingga meningkatkan usaha bisnis individu seperti tamu tersebut di acara tersebut dan secara efektif meningkatkan perekonomian negara. Jimin telah beberapa kali disebut-sebut sebelumnya sebagai alasan peningkatan ekspor makanan Korea seperti ramen ke pasar internasional. Misalnya pada tanggal 30 November, The Haenyore, salah satu media Korea Selatan, menobatkannya sebagai tokoh terkemuka di balik meningkatnya popularitas kue beras manis dan pedas tteokbokki dan mie instan tumis ayam pedas yang terlihat ia makan di video online-nya. Ketertarikan pada makanan ini tercatat telah melonjak di kalangan penggemar di wilayah seperti Eropa dan Amerika Selatan. Outlet berita lain Channel A juga mengaitkan peningkatan ekspor global ramen ayam pedas yang dilaporkan awal tahun ini dengan kekuatan dan pengaruh Jimin. Dalam acara Happy Morning pada bulan Mei tahun ini, outlet tersebut mencantumkan 3 pembangkit tenaga teratas ramen Korea dan ramen ayam pedas berada di peringkat kedua. Terima kasih kepada Jimin. Pada bulan yang sama, pada bulan Mei, KBS News juga menayangkan segmen tentang meningkatnya minat global terhadap tteokbokki, terutama di negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Amerika Serikat. Topik ini telah dibahas beberapa kali di masa lalu oleh berbagai media Korea. Di segmen ini, Jimin disebut-sebut sebagai alasan untuk memecahkan rekor peningkatan ekspor global komoditas ini yang mencatat kenaikan sebesar 56,7% antara 2019 dan awal 2021. Sekali lagi, pada Oktober 2020, laporan media di Korea Selatan menunjukkan bahwa ramen ayam pedas Samyang Food telah menunjukkan peningkatan penjualan yang mencolok di Amerika Serikat dan Cina menyusul perhatian online yang ditarik oleh video Jimin yang menyukai ramen pedas. Ada konsensus umum di Korea Selatan bahwa popularitas Jimin telah memberikan kontribusi besar terhadap semakin populernya makanan Korea di pasar global. Sementara itu, di Jepang, Kiriko Isono berbicara tentang ceritanya pada Jimin, menekankan ketulusan dan transparansinya dalam musik, tarian, dan pembicaraannya sebagai kualitas yang membuatnya sangat mencintai dan menjadi penggemar beratnya. Kemudian, pembawa acara dan aktris ini berulang kali mengungkapkan cintanya pada Jimin karena seni dan kepribadiannya dengan mengatakan, dia benar-benar seorang malaikat. Jimin juga baru-baru ini menerima pujian untuk seninya dari Kang Myung-sok, seorang kritikus budaya yang merupakan juri mama. Seperti dilansir media Korea, Myung-sok menekankan bahwa Jimin adalah seniman simbolis yang menjadi bunga dari upacara penghargaan dan bahwa dia adalah alasan mengapa setiap orang harus menonton mama. Jimin terus meninggalkan jejaknya di setiap bidang di dalam dan di luar profesinya untuk aura bintangnya dan pengaruh yang menyertainya. Dia adalah kebanggaan Korea Selatan atas kontribusinya terhadap kinerja ekonomi, negara serta dampak budaya, dan dia adalah seorang seniman yang telah menjadi panutan bagi banyak seniman baru dan akan dikenang untuk generasi yang akan datang karena penampilannya yang tak tertandingi. Yang kedua, V dan J-Hope merayakan akhir dari karantina, dan inilah yang mereka masing-masing lakukan. Setelah jadwal mereka yang padat di Amerika, para anggota BTS perlahan-lahan kembali ke Korea untuk menikmati waktu liburan panjang mereka. Ketika para anggota tiba, mereka harus langsung dikarantina karena pandemi saat ini. Tapi penggemar tidak perlu khawatir dengan konten karena dengan Weverse dan akun Instagram baru mereka, ARMY telah dibanjiri konten. Tapi, sepertinya para anggota perlahan-lahan keluar dari karantina dan siap untuk menikmati waktu liburan mereka yang diperpanjang. Secara khusus, anggota V baru-baru ini memberi kabar terbaru kepada penggemar dengan penampilan pertamanya. Tentu saja, bukan berarti V belum berbagi banyak konten dengan penggemar saat di karantina. Dia bahkan mengirim internet ke dalam kehancuran setelah memamerkan rambut wajahnya, yang hanya untuk waktu terbatas. Meskipun tidak ada kabar terbaru apakah janggutnya telah hilang atau tidak, V jelas telah menikmati hari pertama kebebasannya dan berbagi pengalamannya dengan ARMY. Tapi dia tidak sendirian.
Pada tanggal 20 Desember, V memposting di story Instagramnya dengan wajah yang dikenalnya dan itu tidak lain adalah sesama anggota Wuga Squad dan aktor Choi Woo-sik. Keduanya terlihat sangat tampan dalam pakaian hangat dan musim dingin mereka di foto. Pada awalnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan kencan lucu ini untuk merayakan kebebasan baru V. Untungnya V terus memperkuat reputasinya, selalu memastikan bahwa ia memberikan pembaruan kepada ARMY. Dia kemudian memposting gambar dari apa yang tampak seperti beberapa karya seni dan banyak kaleng cat. Untuk keterangan gambar, V menulis, "Kamu membuatku ingin menjadi pria yang lebih baik," yang merupakan lirik dari lagunya Snowdrop, yang merupakan lagu yang ditulis untuk anggota Wuga Squad lainnya, Big Boy. Seperti yang diharapkan, segera setelah gambar diposting, penggemar tidak dapat melupakan interaksi yang menggemaskan dan bagaimana Woo-sik adalah salah satu orang pertama yang ingin ditemui V setelah karantina selesai. Tentu saja semua orang tahu bahwa V adalah artis yang berbakat, jadi tidak mengherankan kalau dia memilih untuk melakukan sesuatu yang kreatif ketika dia akhirnya diizinkan keluar. Selama seri terbaru In The Soup, dia dan anggota lainnya memamerkan karya seni mereka sendiri, dan V benar-benar cantik. Ini juga bukan pertama kalinya V dan Woo-sik menunjukkan tujuan utama persahabatan dalam perjalanan mereka bersama. Di sisi lain, J-Hope menggoda kembali ke studio setelah selesai karantina. J-Hope telah meminta agar karantina perjalanan wajibnya berakhir sejak dimulai, dan dengan alasan yang bagus. Tak hanya heboh menggunakan sederet foto yang diakhiri dengan caption "karantina selesai", dia juga berbagi rencananya dengan para penggemar tentang apa yang diharapkan untuk dilakukannya saat dia keluar lagi. "Langsung ke studio," tulis J-Hope. Dia baru-baru ini membuktikan bahwa dia tidak membuang waktu untuk sampai ke sana. Pada story Instagram terbarunya, ia mengunggah video singkat tentang dirinya yang bekerja keras di Hogwarts studionya. Mengingat saat itu jam 5 pagi ketika dia memposting klip, dia pasti sangat bersemangat untuk kembali dan bekerja keras. Ini bukan satu-satunya kiasan baru-baru ini untuk beberapa musik baru. Pada season Greetings 2022, J-Hope memilih 3 frasa kunci yang merangkum rencananya untuk tahun baru, dan poin pertamanya dalam daftar tersebut secara khusus menarik perhatian ARMY. J-Hope menulis, "Musik baru J-Hope, Grammy segera 30 tahun, tulis J-Hope. Aman untuk mengatakan bahwa beberapa musik baru dengan nama kode Hogwarts 2 oleh penggemar mungkin akan datang lebih cepat dari yang kita kira. Dengan berakhirnya masa karantina masing-masing anggota, semoga para penggemar dapat melihat lebih banyak lagi liburan para anggota dengan satu sama lain dan teman-temannya." Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.